Hai semuanya, kalian tahu gak sih tentang gerakan pemuda? Nah, gerakan ini bukan cuma soal sejarah, tapi juga tentang bagaimana anak muda bisa membawa perubahan besar dalam masyarakat. Mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga aksi-aksi sosial zaman sekarang, semuanya punya peran penting banget. Penasaran? Yuk simak terus penjelasannya. Sejak pertama kalinya berdiri pendidikan, para pemuda Indonesia sudah ikut bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah ini, barulah gerakan pemuda di Indonesia mulai berkembang di berbagai daerah. Salah satu gerakan pemuda yang didirikan adalah Trikoro Dharma yang didirikan oleh R. Saktiman Wiryosadoyo dan kawan-kawannya di Gedung Sadia di Batavia. Pada kongres pertama di Solo pada 12 Juni 1918, organisasi ini mengubah namanya menjadi Jongjava dan menetapkan perubahan haluan di organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada tahun 1910 ini, Jongjava menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda untuk membentuk ke Indonesia. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat non-Jawa. Banyak organisasi yang lahir untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari Kongres 32, banyak perubahan yang terjadi. Contohnya, Kongres 32 berhasil menghasilkan sumpah yang sampai ini masih digunakan, yaitu Sumpah Pemuda. Pada saat itu, Sumpah Pemuda mampu untuk mempersatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Nah, sekarang teman-teman udah ngerti kan tentang apa itu gerakan pemuda dan sejarahnya? Sekarang kita bakal tanya nih beberapa siswa dan satu orang ahli tentang pengalaman mereka mengikuti sebuah organisasi serta dampak yang mereka rasakan. OSIS dan PMR. Organisasi OSIS. Saya diajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik. Aku jadi mendapatkan banyak ilmu juga, seperti kayak ada yang critical thinking, lalu saya juga mengenal prosesnya teman aku. Lalu untuk PMR, aku jadi lebih banyak belajar tentang cara menjaga kesehatan dan membantu orang. Aku lebih terbuka karena masalah itu kan pandemi, dan aku belajar untuk lebih open ke orang lain dan aku dengan kelas untuk karir kelas. Aku pertama kali aku friendship day, dimana kita pertama kali lakukan ini secara offline, sehingga kita benar-benar menampung semua ide-ide dari siswa dan sehingga bisa membuat acara ya online saja. Itu bisa menjadi berkat untuk orang lain karena di sana kan saya udah menjadi pemimpin yang baik, dan tentunya orang yang saya pimpin akan lebih bisa mengatur waktu dengan baik dan lain-lainnya. Aku Sofi dari Universitas Prasetya Mulia, terus jurusan bisnis. Kesibukan itu tuh ya kuliah sama side hustle-nya IMPACT. Jadi kalau misalnya IMPACT itu, dia tuh pada dasarnya base-nya sebenarnya business insurance. Nah, dia partner up-nya sama Allianz. Oke. Jadi itu kayak komunitasnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang para pemuda yang join, kalau yang aku lihat kan otomatis mereka istilahnya dapat income lah. Nah, tapi besides dari income itu tuh mereka tuh dapat skills. Yang aku lihat tuh mereka kayak dapat character development yang kayak misalnya itu kan latihan leadership. Terus habis itu kalau misalnya insurance kan namanya kayak istilahnya ngelatih mental lah, kayak coba ke orang dan lain-lain. Itu kayak ngelatih buat negotiation, terus habis itu persuade orang. Jadi emang dapat develop kayak skills yang bisa nge-develop diri buat kayak buat the next stage juga, kayak misalnya buka bisnis beneran atau enggak kayak kantoran gitu-gitu. Jadi skillsnya emang semuanya kepake sih sebenarnya overallnya. Bisa, menurut aku malah besar banget. Pemuda tuh peluangnya tuh gede banget, apalagi dengan teknologi yang sekarang kan maju banget kan. Terus pemuda tuh lebih gampang adapt ke teknologi dibanding sama yang lebih tua lah istilahnya. Jadi menurut aku peran buat pemuda-pemuda ini buat ngedampak ke ekonomi Indonesia tuh sebenarnya besar banget, dengan peluang-peluang yang menurut aku opportunities juga sekarang tuh gede dan luas. Tapi tergantung balik lagi pemuda ini tuh mau nggak ngelakuin hal itu, mau take the risk nggak buat ngelakuin itu. Kalau misalnya untuk pesan untuk yang para pemuda ya, itu lebih kayak jangan pernah takut buat nyoba sih. Maksudnya kalau misalnya kita nggak pernah nyoba ya kita nggak pernah tahu kan sebenarnya hasilnya kayak gimana. Either kita kalah atau menang, kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak pernah coba. Yang penting kita dream big aja, kita kayak harus berani buat mimpi lah, berani buat mimpi, kayak mimpi sebesar-besarnya. Masalah nanti sukses apa enggak itu belakangan, yang penting coba dulu. Gerakan pemuda menjadi kekuatan utama untuk menyatukan bangsa Indonesia. Saat itu, pemuda dari berbagai suku bangsa berkumpul bersama, memikirkan solusi melawan para penjajah. Mereka sadar bahwa cara melawan bukan lagi lewat perang, tapi dengan kerjasama dan kualitas SDM. Dengan itu, mereka membantu kita menyadari pentingnya pendidikan untuk memajukan Indonesia. Dengan pendidikan yang baik, kita bisa menciptakan perubahan nyata. Dapat gerakan pemuda jadi dibentuk, maka Indonesia memiliki membutuhkan waktu lebih lama untuk meraih kemerdekaan. Karena kesadaran nasionalisme yang ditemukan dari gerakan pemuda ini berkembang lebih lambat. Tanpa gerakan pemuda ini, pemuda dari berbagai negara juga mungkin tetap terpecah dalam identitas lokal masing-masing. Tidak ada kesadaran bahwa perjuangan bersama lebih efektif daripada perlawanan terpisah. Semua pemuda juga mungkin tidak akan pernah terjadi tanpa ada pergerakan pemuda. Yang kita perlu lakukan untuk meneruskan perjuangan dari pergerakan tersebut, pertama, kita bisa menghargai sejarah. Melalui pembelajaran dan penghargaan terhadap apa yang telah mereka lakukan, dengan mempelajari sejarah itu kita bisa menilai bagaimana prinsip dan perjuangan mereka masih sama untuk masa kini, dan bagaimana itu boleh diteruskan dengan cara yang lebih modern.
Kedua, kesadaran sosial. Generasi muda yang sekarang harus lebih peka lagi terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku di sekeliling. Kesadaran ini penting untuk menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam masyarakat. Jadi, gimana nih? Teman-teman sekarang udah makin ngerti kan tentang gerakan pemuda dan dampaknya hingga ke masa sekarang? Nah, sekarang mari kita terus bergerak bersama dalam organisasi-organisasi yang positif untuk Indonesia yang lebih maju.